Kita akan panggilkan, kita akan summon. Ini dia guys, the real black honey. Bajunya black, tampilannya kayak honey manis. Ai. Tadi lu bilang gua kayak beruang madu ya? Iya, kayak beruang madu. Ya mirip-mirip lu lah, si beruang madu. Gue tuh sebenarnya ragu sih. Dia tuh bilang honey, madu gitu-gitu. Dulu tuh sebenarnya pengen ngejek gua kan. Enggak. Halo great people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Semoga great people sehat selalu diberkati sama Tuhan, dan bisa ngopi enak terlalu. Oke, great people, hari ini kita akan membahas sebuah proses fermentasi yang sudah tidak baru lagi, tapi proses fermentasi ini menjadi proses fermentasi yang memang cukup digemari oleh beberapa kalangan. Dan proses fermentasi ini dia ada di tengah-tengah antara wash proses dan di antara natural proses. Pemanggangan yang melibatkan proses karamelisasi itu loh. Jadi great people, kita hari ini akan membahas proses honey atau yang lebih dikenal dengan proses madu. Great people pasti awalnya berpikir ketika dengar proses fermentasi ini, ada ya namanya proses honey. Apakah memang dikasih madu atau memang proses fermentasinya melibatkan siraman madu, atau mungkin ada great people yang suka di madu? Jadi sebenarnya great people, proses honey itu tidak melibatkan madu sama sekali. Nah, gua akan bahas secara singkat kenapa proses honey disebut proses honey. Untuk great people tahu, sebenarnya ketika kita sebelum melakukan proses fermentasi, kita ada yang namanya proses pemetikan atau proses panen. Nah, proses panen ini akan dilakukan ketika cherry sudah mateng, dan cherry mateng itu warnanya merah. Kalau warnanya masih hijau atau masih oranye, sedikit-sedikit merah, itu belum mateng. Tapi kalau udah mateng full, biasanya kita akan petik itu karena disitulah kadar gulanya yang paling tinggi dan kopinya memang sudah mateng. Tapi ada juga varietas tertentu yang memang ketika dia mateng warnanya nggak merah. Contohnya ada yellow caturra, ada yellow bourbon, yellow yang lainnya. Nah, itu cherry-nya ketika mateng memang warnanya kuning. Ketika cherry dipetik, cherry biasanya akan langsung dikupas seperti proses wash pada umumnya. Jadi cherry-nya dikupas, ketika dikupas akan tersisalah seed-nya, si benihnya, si bijinya yang masih terlapis dengan mucilage. Mucilage ini ibarat kayak getah dari kopinya tersebut. Nah, biasanya di proses wash, getah ini akan difermentasi, tujuannya supaya mucilage-nya ini hilang, bersih. Biasanya ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Nah, habis itu udah bersih, baru kopinya nanti dijemur. Nah, di proses honey, ketika cherry-nya dipetik, kemudian cherry dikupas, mucilage tersebut dibiarkan masih menempel dengan kopinya, biji kopinya. Kenapa? Karena disinilah proses fermentasi honey terjadi. Kopinya yang sudah dikupas dan masih ada mucilage-nya akan langsung dikeringkan di atas biasanya paranet, atau bisa juga di atas lapisan bambu, atau misalnya ada orang yang simpen di atas di lantai yang udah disemen, atau di atas terpal, itu macam-macam. Setiap daerah punya beda-beda style. Mucilage ini kan mengandung kandungan gula. Ketika kandungan gula ini jemur terus-menerus di bawah sinar matahari, efeknya adalah gulanya akan terkaramelisasi. Great people pasti pernah lihat orang proses memasak gula menjadi karamel. Kita bisa ambil kesimpulan kira-kira seperti itu. Jadi si proses honey ini dia akan merubah mucilage tadi yang terkena sinar matahari, dia akan terkaramelisasi dan warnanya akan seperti madu. Nah, disinilah kenapa prosesnya disebut honey. Dulu proses ini kita baru tahu di tahun 2015. Jadi di tahun 2015 gue masih denger tuh orang-orang yang ngomongin, proses honey, ini proses apaan ya, baru banget nih dari Kolombia. Prosesnya kayaknya pakai madu deh. Dan akhirnya setelah gue pelajari, oh ternyata proses honey itu nggak pakai madu loh. Proses honey itu adalah dari mucilage-nya, ada kandungan gulanya terkonsentrasi, gara-gara panas, kering, terus seperti madu. Proses honey itu sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama ada yellow honey, yang kedua ada red honey, dan yang ketiga ada black honey. Nah, perbedaan antara yellow, red, dan black ini hanya di masa penjemurannya. Kalau makin cepat penjemurannya, warnanya lebih terang, yellow. Kalau lebih panjang sedikit, jadi red honey, jadi lebih kemerah-merahan. Kalau lebih panjang lagi, jadi black honey. Durasi ini yang akan membedakan karakteristik dari setiap proses honey yang berbeda. Jadi kira-kira great people nangkep. Dan hari ini kita akan coba
cupping, apa sih bedanya? Satu proses honey yang sama, tapi diproses dari single origin yang berbeda. Jadi yang pertama kita punya single origin dari Pangalengan, diproses secara honey. Yang kedua kita punya single origin dari Flores, juga diproses secara honey. Dan yang ketiga kita punya dari Kerinci dan juga diproses secara honey. Tiga-tiganya honey, tapi bukan sembarang honey. Apakah mereka honey yang sama? Saya tidak tahu. Dan hari ini supaya lebih seru, kita kan mau coba honey nih. Nah, gue mau panggil the real honey buat gue. Si honey gue ini, gue ibarat kayak beruang madu lah dia ini. Ganas-ganas tapi manis. Wow. Kita akan panggil istriku yang tercinta, si paling peringkat 2 dunia. Kita akan summon si paling black honey. Bajunya black terus soalnya, tapi dia manis kayak honey. Jadi dia black honey. Kita akan panggilkan, kita akan summon. Ini dia guys, the real black honey. Bajunya black, tampilannya kayak honey manis. Ai. Tadi lu bilang gua kayak burung madu ya? Iya, kayak burung madu. Hari ini men, kita akan coba cupping 3 proses honey dari 3 origin yang berbeda. Yang pertama kita ada Pangalengan, yang kedua kita ada Flores, yang ketiga kita ada Kerinci. Nah, kita mau coba compare dengan standar cupping kita, dan kita akan coba bahas apa sih kira-kira menurut lu bedanya dari proses honey ini. Nah, lu udah tahu kan standar cupping kita? Mungkin lu bisa jelasin ke Great People standar cupping kita seperti apa? Jadi kali ini kita akan cupping dengan 8 gram kopi dan kita akan gunakan 150 ml air. Suhunya 94 dan digiling di grind size medium. Untuk brew time-nya totalnya 4 menit. Betul kan? Kalau ada Kerinci white grape, Flores Turajaji, sama Pangalengan honey. Iya. Nah, menurut lu gimana nih? Kan ada testing notes-nya yang beda-beda gitu. Dari daerah yang berbeda-beda, kira-kira apa yang membuat itu menjadi beda-beda walaupun prosesnya sama-sama honey? Menurut gua nomor 1 udah pasti dari unsur hara iklim sih ya. Kalau misalnya iklim, oke lah, iklim sama lah, masih tropis kita di ekuator Khatulistiwa. Tapi mereka berasal dari tanah vulkanis yang jenisnya berbeda-beda. Jadi sebenarnya masih merepresentasikan jenis-jenis kopi yang berasal dari pulau-pulau besar utama di Indonesia sih. Jadi kalau kayak misalnya Kerinci masih seperti Sumatera pada umumnya, yang lebih bold, lebih spice. Terus kalau misalnya si Jawa Barat yang lebih kalem, lebih fruity, yang lebih tipis. Kalau Flores juga di tengah-tengah, dibilang tebel banget enggak, dibilang tipis juga enggak gitu. Jadi kayak ini masih di tengah-tengah. Kalau menurut gue sih itu sih. Tapi kalau dari rasa sih mungkin so far yang paling kompleks buat gue sih masih Kerinci, yang dari Kerinci ya, honey. Kerinci honey ya? Entah karena mungkin ketinggiannya paling tinggi, 1500. Paling tinggi nih ada di Flores. Flores bahkan ya? Iya. Ya, Pangalengan juga tinggi. Ternyata semua ketinggiannya sama guys. Testing notes-nya ada honey, blood orange, dan orange blossom. Kalau di Flores ada red apple, brown sugar, dan orange. Dan yang satu lagi Pangalengan ada tamarin, lemon, dan tea light. Nah, kalau di Pangalengan sih sama kayak Jawa Barat pada umumnya, lebih ke tea light. Jadi lebih tipis dia dibandingkan dari Flores atau dari Sumatera. Kita lihat nih dari fragrance. Kalau menurut lu dari fragrance, aroma keringnya perbedaannya apa aja? Ada perbedaan signifikan nggak? Lumayan kalau gue. Apa aja? Menurut gue kalau yang Kerinci ini dia lebih ada aroma kayak spice gitu. Ya, mungkin sama kayak yang tadi lu bilang ya, khas Sumatera. Terus kalau untuk Flores dan Pangalengan, gue merasa yang aromanya lebih seperti manis lah. Pangalengan kalau gue. Oke. Lu gimana? Ya, gue juga setuju. Aroma yang paling intens ada di Kerinci, tapi menurut gue yang paling manis ada di Pangalengan honey. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu ya? Ya mungkin dari yang seperti lu bilang tadi, unsur hara yang berpengaruh ke hasil kopinya. Jadi jangan lupa ya guys, kita pakai standarnya 8 gram kopinya dan total airnya 150 gram. Dan kita akan diamkan kopinya sampai 4 menit. Setelah 4 menit nanti kita akan crush, kita akan cium aromanya. Dan nanti di menit ke 7 atau 8 kita akan coba mulai cupping. Lihat-lihat sendok lu bagus tuh. Sendok apa tuh? Kasih lihat dong, kasih lihat. Ini adalah sendok spesial edisi Fugol. Jadi Great People bisa lihat di dalam bagian cekungannya ada logo Fugol. Kemudian ada apa lagi? Ada tulisan More Than Just Luck. Dan ada ornamen angka 8.
di ujung sendoknya. Nah itu artinya apa? Kenapa ada kata-kata more than just luck dan kenapa ada angka 8 di situ? Ya, jadi ini sebenarnya sendok cuppingnya terinspirasi dari kompetisi cup tester kita. Masing-masing kompetitor pasti pengen banget dapat akurasi 8 dari 8. Jadi di sini kita ada ornamen angka 8-nya. Dan kenapa ada kata-kata more than just luck? Karena menurut gue pribadi buat dapet angka 8 dari 8 di kompetisi cup tester tuh bukan sekedar faktor luck aja. Jadi ya itu adalah proses gimana kita jalanin proses latihan kita sampai akhirnya kita bisa dapat angka 8 gitu. Bukan sembarang angka. Jadi bukan modal hoki doang ya? Walaupun harus ada modal hoki juga sih sebenarnya. Ya, setiap kompetisi pasti ada faktor lucknya, tapi ya gue percaya kalau kita bisa dapet 8, ya itu harusnya bukan, sebagian besar itu bukan karena luck gitu. Mungkin faktor luck itu lu bangun sendiri pada saat ya proses latihan itu. Boleh lah. Oke, great people, kopinya udah siap. Tadi kita udah break dan kita udah bersihkan ampasnya juga. Nah, sekarang kita akan coba merasakan proses-proses honey yang kita miliki dan kita akan compare perbedaannya apa aja. Jadi yang pertama ini kita punya Kerinci, yang kedua kita punya Flores, dan yang terakhir kita punya Pangalengan. Gimana menurut lo? Apa perbedaan paling signifikan yang lu dapat dari kopi-kopi ini? Yang paling manis, Ya. peringkat 2, peringkat 3 mana nih? Lu ngetes gue ya? Iya dong, kan lu ranking 2 dunia. Kalau menurut gue nih, dari antara ketiga ini, yang dibilang paling manis sesuai dengan fragrance-nya, di awal, gue ini. Oke. Jadi sesuai dengan fragrance-nya ya. Terus kalau dari flavor, yang mana yang paling favorit? Gue. Ya. Kalau gue tetap Pangalengan honey. Karena? Ya dari flavor lebih manis, terus acidity menurut gue lebih kompleks juga, ya lebih fruity gitu di antara ketiga ini dibandingkan dua yang lain ini. Tapi ada satu persamaan kan yang lu dapat dari tiga honey ini. Kira-kira menurut lu persamaannya apa? Kan sama-sama honey ini. Salah satunya mungkin dari mouthfeel. Oke. Menurut gue ini ketiganya sangat-sangat mirip. Kalau dari flavor menurut gue tadi ya lumayan beda. Dari tingkat sweetness, acidity, menurut gue lumayan beda. Kalau dari gue bener, gue setuju mouthfeel-nya sama semuanya. Jadi dia nggak terlalu high intensity, nggak low intensity juga. Jadi bener-bener di tengah-tengah aja. Terus kalau gue rasa dari segi flavor memang di suhu panas gue lebih suka Pangalengan juga karena rasa gue lebih kompleks dan manis. Kalau misalnya kita ngomongin Kerinci ini benar-benar kayak pure sweet, manis. Kayak acidity-nya kayak medium low, tapi manisnya benar-benar stabil, manis terus. Dan Karakter spice yang ada di aromanya tadi masih ada ya, tetap ya? masih ada ya. Flavornya. Kalau Flores gimana nih menurut lu? Nah kalau Flores nih sedikit lebih rendah dibandingkan Kerinci, tapi nggak lebih rendah daripada Pangalengan honey sih. Tapi kalau secara kompleksitas, Pangalengan honey masih lebih menang. Mungkin karena unsur hara di Jawa Barat mungkin lebih baik daripada Flores, atau mungkin ada proses-proses tertentu di kebun yang menyebabkan agak berbeda kualitas, mungkin ada. Nah kalau menurut lu apa sih gunanya kita cupping kayak gini? Terutama untuk lu yang ini ya, latihan cup tester gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya cupping ini? Atau ngapain sih orang harus cupping? Ya balik lagi, walaupun kita di cup tester tugasnya hanya memilih cup yang beda, tapi kan sebagai seorang cuppers ya kita harus punya perbendaharaan, ibaratnya kayak kamus lah, acidity itu seperti apa, sweetness itu seperti apa, terus kompleksitas dari flavornya itu seperti apa. Ya menurut gue dengan cupping begini kita bisa belajar banyak tentang itu acidity, sweetness, flavor dan lain-lain, semuanya yang atribut-atribut yang bisa kita temukan pada saat cupping itu berguna. Kalau dari lu sendiri, gimana caranya, karakteristik utama apa lu bisa tahu dari honey ketika lu lagi tanding nih cup tester, terus pas lu lagi cupping,
gue tahu nih ini honey. Nah, lu akan tahu itu honey dari mana? Mungkin kalau gue yang pertama dari mouthfeel, yang kedua dari tingkat acidity dan sweetness. Yang gue sering temukan ya beans dengan proses honey biasanya punya tingkat sweetness yang seperti di antara wash dan natural. Kan kalau lagi tanding gak usah pusing-pusing mikir nih honey. Ini Nah kalau natural. benar, kalau dari gue sih gue merasa kayak ketika kita minum proses honey ini ya, kita nggak akan dapat sesuatu yang benar-benar manis banget. Tapi kita juga nggak akan dapat sesuatu yang benar-benar bright banget. Jadi dia benar-benar kayak di tengah, benar-benar kayak stabil aja. Manis nggak manis banget, acid nggak acid banget, jadi ya di tengah aja. Jadi kalau gua nemuin kopi rasanya kayak gini, gua akan langsung tebak kalau ini honey. Kalau wash tuh kan udah jelas kayak bodinya lebih tipis, lebih bright. Kalau natural lebih tebal, lebih manis. Nah kalau ini di tengah-tengahnya, ya mirip-mirip lu lah si beruang madu. Gue tuh sebenarnya ragu sih. Dia tuh bilang honey, madu gitu-gitu. Dulu tuh sebenarnya pengen ngejek gua kan. Enggak. Nah, daripada kita berantem, lu harus kasih tahu great people gimana cara dapetin kopi-kopi ini. Check out langsung di Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Sekarang maksa. Cek Tokopedia dan Shopee kita sekarang. Ada 3 jenis kopi honey yang berbeda. Yang satu ada dari Kerinci, yang satu lagi dari Flores, dan satu lagi dari Pangalengan. Ada cashback, ada diskon, ada apapun terserah. Free ongkir gua kasih, cashback gua kasih, semua gua kasih. Dari 3 ini, yang paling menjadi favorit Mendy adalah Pangalengan Honey, dan yang jadi favorit gue juga di cupping ini adalah Pangalengan Honey. Tapi ini selera ya. Selera. Mungkin hari ini Pangalengan Honey lebih oke. Mungkin besok-besok udah restingnya berbeda, bisa beda lagi kompleksitasnya. Kalau buat great people yang penasaran juga pengen cobain, silahkan langsung tinggal cek Tokopedia, check out, Shopee kita juga ada, tinggal great people beli, oke? TikTok juga ada. Oh iya, TikTok juga ada. Bisa juga follow, bisa juga belanja dari TikTok kita, oke? Oke, great people, sekian pembahasan kita tentang kopi kita, tentang honey. Gue harap great people mendapatkan ilmu yang baru, edukasi yang baru. Dan jika great people senang dengan konten kita hari ini, jangan lupa share ke teman-teman semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau ada pertanyaan ataupun ada ide-ide menarik supaya kita bisa bahas untuk konten kita selanjutnya. Oke? Thank you great people, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.